Kudus, biar Engkau yang memberikan pencerahan kepada setiap firman, setiap kesaksian yang akan diberitakan hari ini. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan pakai hamba-Mu, pakai setiap kita Tuhan, untuk makin lama makin menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus yang mengubahkan, mentransformasi baik pikiran maupun hati kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk coba katakan ke sebelah-sebelah, Tuhan Yesus mengasihimu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya rindu untuk memberikan laporan kemenangan mengenai Eropa. Ini yang event yang terakhir Pastor Philip datang dan mengadakan special services di satu gereja yang indah banget. Itu mestinya isinya gerejanya itu 1.000 orang. Tapi setiap minggunya dipakai cuman paling 50 orang. Itu underused. Di hari biasanya itu sehari sebelum acara dipakai untuk silent disco namanya. Jadi ya itu gambaran dari kondisi kekristenan dan gereja di Eropa. Banyak tempat dan institusi kekristenan yang sudah ditinggalkan dan dianggap kuno dan dianggap sudah nggak berlaku, nggak aplikatif lagi. Sehingga isinya gak jelas sih itu untuk apa. Saya mengucap syukur, saya dapat kesempatan untuk berangkat ke sana dan kita dengan melihat mujizat demi mujizat sudah terbangun gereja dan ini acara yang kita adakan di Rotterdam. Silakan dinikmati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Doakan kami sudah ada 3 gereja, 1 di Rotterdam, 2 di Frankfurt dan Hamburg, 2 lagi di tahun ini di Antwerp dan di Eindhoven. Kami akan tetap mengabarkan Injil di sana meskipun mestinya secara keahlian saya tidak bisa bahasa Jerman maupun Belanda, cuman bisa Inggris. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang memberikan encouragement. Karena selama ini saya kalau dengar orang bangun gereja di Eropa ya harus pakai bahasa lokal lah. Tapi pendeta ini berkata bahwa jika engkau berbicara bukan bahasa lokal, tapi engkau berbicara mengenai Yesus, Roh Kudus tetap bekerja. Tetap bisa bangun gereja. Jarang yang speak fluent Jesus. Jadi banyak yang speak fluent German, French, or Dutch, tapi cannot speak fluent Jesus. Jadi yang diomongin di gereja apa? Gak jelas katanya dia. Dia ini orang hamba Tuhan ini adalah seorang China, pindah ke Jerman dan dia bangun gereja yang isinya 98% orang Jerman. So he knows what he's talking about. Ini hamba Tuhan yang sudah pengalaman. So
Dia ngomong, thank you for coming to the lost continent, katanya dia. Jarang yang mau ke Eropa, tidak menarik kelihatannya. Laporan kemenangannya untuk 1000 itu kan ibadah minggunya di Indonesia. Bagi kita event. Itu yang membuat tidak menarik sih mestinya. Dan kebanyakan kalau ada acara besar pun mereka tuh hit and run. Bukan dengan pemuritan. Jadi ngadain acara besar kelihatannya gede, habis itu hilang. Enggak ada follow up. Sedangkan kalau kita maunya bangun JG, stay in that place, bangkitin orang, benar-benar bertumbuh bersama. It takes years. Dan ini 3 tahun. Dan kita akan terus lakukan. Selama 3 tahun ini, kita sudah bangun 3. Kami berdoa untuk bangun 31. Berarti butuh 28 tahun lagi. Ya rada, matematikanya rada kurang tepat sih. Kita berdoa ada percepatan ya. So seharian saya akan berkhotbah mengenai Kisah Rasul. Saya berusaha sistemnya eksposisi dari pasal demi pasal. Jadi yang ibadah 2 ini pasal 2. 1, 2, 3, 4 itu judul-judulnya. Penantian menuju terobosan, pemberdayaan oleh Roh Kudus, pengaplikasian kuasa di luar dugaan. Yang keempat, perlawanan memicu kekuatan karakter. Yang kelima, pemurnian motivasi jemaat. So, kita akan mulai yang di ibadah 2 ini dari Kisah Rasul 2. Saya akan mulai baca. Mulai dari ayat 1, pasal 2, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Konteksnya, Kisah Rasul, ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kemudian para muridnya, ini yang 120 menunggu di ruangan atas, menunggu janji yang sudah dijanjikan sejak awal, zaman Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus menjanjikan akan diberikan pencurahan Roh Kudus. Dan ini hari terjadinya, ada 120 orang menunggu. Kadang kita ini butuh waktu untuk menunggu Tuhan bekerja. Jadwal bukan jadwal kita. Kadang kita rada memaksa, atau mungkin itu saya memaksa ya, saya butuhnya sekarang. Kalau saya ada masalah, saya minta mujizatnya sekarang. Kalau saya ada problem, saya minta solusinya sekarang. Kalau saya butuh kekuatan, saya minta dikuatkan sekarang. Tapi kadang ada waktu untuk menanti. Kemudian Tuhan turunnya tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu berarti kita yang gak menyangka. Karena kita menunggunya, mungkin menunggu di pasal 1-nya kata-kata menanti. Jadi ini benar-benar menanti, mungkin ekspektasinya 10 hari yang lalu, tapi datangnya 10 hari kemudian. Dan jamnya mungkin bukan di jam yang diperkirakan. So, kadang pengertian kita simpelnya begini, saya belajar untuk tidak memaksakan kehendak Tuhan. Saya belajar untuk relax, baik itu dalam berdoa minta mujizat, berdoa kesembuhan, berdoa masalah, berdoa mengenai pertumbuhan CG, berdoa mengenai pertumbuhan gereja. Bukan artinya saya tidak berdoa kesembuhan, saya tetap berdoa semua itu. Berdoa bertumbuh, berdoa meledak-ledak, berdoa jauh baru banyak. Tapi jika tidak, I shall wait. Kalau belum sesuai dengan jadwal saya tetap punya iman bahwa Tuhan itu bukan saya yang maksakan, tapi saya ini yang ngikut kehendak Tuhan, jadwalnya Tuhan. Jadi saya relax, Tuhan yang lebih mau dari saya kok. Kadang pertanyaannya begini, saya ke Eropa karena apa? Karena saya yang sayang sama orang Eropa? Enggak. Salah. Saya misquote jika saya berkata bahwa saya berangkat karena saya kenal banyak orang Eropa. Waktu berangkat saya enggak terlalu banyak kenal. Saya ngelihat anggota-anggota CG di sana itu yang belum ada gereja waktu itu via Zoom.
I don't know them. Berangkat karena sayang, bohong tahunya dari Zoom kok. Nggak ada yang ngambil keputusan untuk menikah hanya karena ngelihat Zoom. Anda ngerti maksud saya? Pasti ada proses-proses berikutnya. Jadi berangkat karena apa? Karena saya tahu Allah lebih mengasihi mereka. Saya ini cuma sepakat sama Tuhan. Saya ini ngikut Tuhan. Makanya relax. Karena apa? Yang lebih mau Eropa diselamatkan, itu Tuhan bukan saya. Saya nggak perlu memaksakan kehendak. Yang ingin dunia diselamatkan siapa? Tuhan Yesus, bukan kita. Jadi kalau kita berkata, ayo cari jiwa, itu bukan karena kita maksa atau ambisi. Cuman sepakat sama Tuhan, itu deklarasi. I agree with you Lord. Engkau mau menyelamatkan semua bangsa kita, cuman selamatin kota kita dahulu, Kelapa Gading dahulu dah. Enggak sejauh itu, bersepakat sebagian kecil, belum seluruhnya. Saya bukan milih sih, diberikan kesempatan Pastor Philip yang berangkat. Adrian berangkat ya Eropa. Ya saya tipe orang yang selama 30 tahun di GMS ini kalau diminta suruh apa saja, saya itu selalu berkata iya. Ini termasuk kemarin yang di event, saya diberikan kesempatan untuk duduk di atas, itu ada satu sesi STB, saya ikut nyanyi. Jika Anda kenal saya, yang tahu suara saya itu indah, itu hanya 3. Tuhan, istri saya, sama saya. Ya, pede kan? Ya. Yang lainnya itu nggak tahu. Belum punya pengetahuan bahwa suara saya itu indah. Kalau nanti sampai surga, Anda baru sepakat sama saya. Ya, sekarang belum tentu. Ya. Jadi waktu saya diberikan, Adrian ikut nyanyi di atas saya. Ya, gitu ya. Yang bingung yang barengin saya, bener ya? Ya, pemusiknya itu kayak, ngapain ini orang di sini? Saya dari dulu saya berangkat aja. Saya tidak pernah membandingkan, ya bisa sih, saya bisa berkata, saya kan gini, mau rendah hati, orang Indonesia rendah hati gini, jangan saya Pak, banyak orang yang lebih mampu untuk diletakkan di atas. Ya, tapi kan saya regional pastornya Europe ya, kan acara di Europe ya. Saya ngomong jangan saya, siapa lagi regional pastornya? Just me, ya kan. So, saya maju bukan, ya kalau itu saya yang dipilih, I go. Simple, gak ada sombong atau enggak itu gini loh. Saya enggak banding-bandingin. Kalau saya merasa overkill, artinya begini, saya merasa saya lebih bisa nyanyi dari, saya nggak tahu, sorry nggak kenal namanya WL-nya di sini ya. Tapi misal bandingin aja sama Ezra misalnya, suara saya lebih bagus dari Ezra. Di benak saya dan istri saya. Cuman kita berdua sepakat kan, dalam 2 kesepakatan itu kuat ya kan ya. In agreement there's power katanya ya. Jika saya sepakat dan saya bayangin bahwa saya mestinya suaranya lebih baik daripada Ezra. Yang dipilih Ezra untuk buat album. Saya merasa tersinggung. Pikiran saya, kenapa Ezra dipilih, kenapa saya enggak? Sama bisa terjadi di JG enggak? Kalau Anda merasa Anda itu CGL yang lebih baik, calon CGL yang lebih baik daripada CGL atau sponsor yang ditunjuk. Begitu dia ditunjuk, Anda mikirnya begini, kok dia yang ditunjuk? Saya kan lebih ngerti, saya lebih lama, saya lebih tua. Rumah saya yang dipakai. Misalnya begitu, Anda banyak alasan-alasan yang Anda ngomong. Waktu orang lain ditunjuk, Anda tersinggung. Anda merasa, saya dipilih. Saya nggak dikasihi Tuhan. Kalau kayak begitu, 30 tahun saya isinya penuh dengan kepahitan. Saya tuh pernah sempat jadi coach sampai saya lupa saya itu ditunjuk coach kapan. Anda ngerti, selama itu saya jadi coach ya. So, perasaan saya itu waktu ditunjuk coach ya, you'll be coach for all your life ya. Banyak orang-orang yang sudah jadi apa yang naik, jadi coach yang apa, kayak semua jadi ini. Kalau saya memilih bahwa, bukannya saya lebih lama, bukan suara saya lebih, jangan suara lagi bosan. Anda sudah tahu, nanti kalau saya nyanyi, ya Anda anggap ini kan surga di bumi, benar ya? Jadi ya suara saya kayak malaikat di surga ya. Jadi Anda ikut nyanyi aja pokoknya ya.
So, kalau mau tersinggung, saya dari dulu tersinggung lah. Mau pendapat kita, Anda sudah kasih pendapat yang menurut Anda baik, terus nggak diikutin gitu. Terus Anda mau tersinggung, Anda mau cari gereja lain, cari pendeta lain, berarti Anda gembala sidangnya dong. Jika gembala sidang Anda nggak nurutin Anda, iya kalau ini gembala sidang Anda bisa debat, Anda bisa pindah. Kalau Anda nggak setuju dengan Tuhan gimana? Banyak orang Eropa itu nggak setuju. Alkitab setuju semua kecuali satu ayat misalnya. Misal nih, kalau mau ikut aku, jual semua milikmu, ikut aku. Gak setuju. Ada nggak maksud saya? Kan loh, jadi orang Kristen harus miskin. Oh, bukan itu perintahnya ya. Tapi kan Anda gak setuju misalnya begitu. Terus Anda mau ganti gereja? Nggak bisa. Wong Tuhannya ya di sini. Terus Anda ganti Tuhan kah? Loh, ini kan tanda-tanda. Kadang kita ini butuh gereja. Kadang kita ini butuh ketemu orang yang tidak kita setujuin. Dites pendudukan diri. Kalau pemimpin berkata sesuatu yang berbeda dengan pendapat Anda mau tunduk enggak? Gini loh, taat itu mudah. Taat itu Anda sama siapapun atasan Anda sepakat. Tunduk ya, ada tanda-tanda kayak nanduk. Ya, tunduk sama tanduk itu mirip, beda tipis, beda satu huruf doang. Tunduk itu, meskipun Anda itu enggak setuju, Anda tetap jalankan. Itu tunduk. Tidak peduli intelektual Anda punya argumen apapun, perasaan Anda sepakat nggak sepakat, fair nggak fair, whatever, Anda tetap melakukan itu tunduk. Kalau menurut Anda sudah pelayanan 30 tahun tapi nggak terima mujizat, ada orang yang baru dibaptis, besoknya terima mujizat jadi orang lebih kaya dari Anda, keluar kata-kata fair apa enggak? Jika Anda mulai merasa nggak fair, tunduk nggak? Ini saya cuma menantang, ini cara saya berpikir, oke? Ini cara saya berpikir. Saya ini nggak ada tuduhan. I don't know you. Saya mengasihi seperti Tuhan mengasihi Anda. Tujuannya adalah untuk menggerakkan Anda tidak terjebak di tahun persatuan dengan hal-hal yang tidak penting untuk didebatkan, sehingga kita tetap bersatu. Kalau hal-hal kayak seperti itu, Anda nggak setuju sama pemimpin, Anda bilang, tahun persatuan, dia nggak sepakat sama saya. Loh ya, yang mestinya sepakat kan kita yang sepakat sama dia ya. Meskipun menurut kita nggak fair, meskipun menurut kita perasaan kita nggak setuju 100%. Orang Eropa itu banyak yang nggak setuju sama. Jadi Alkitab dipilih-pilih. I pick and choose. I did that. Saya sendiri kayak begitu. Tolong gambar vending machine tolong. Ini istilah saya jangan menggambarkan. Saya kalau tidak mau tunduk sama Tuhan, saya itu pilih-pilih yang saya mau. Artinya pilih-pilih yang saya mau. Ayat yang saya hafalkan dulu adalah 30, 60, 100 kali lipat. If you give, you shall receive. Jadi kepala bukan ekor. Yang lainnya kalau bertobatlah, itu rasanya untuk orang lain, bukan untuk saya. Anda ngerti? Rema saya itu semua yang berkat. Rema saya itu pilihan. Jadi yang saya highlight itu ketahuan. Anda sering dengar Pastor Philip itu Alkitabnya yang di-highlight semua basically ya. Karena yang teguran pun di-highlight sama Pastor Philip. Dulu saya nggak mau yang teguran. Karena saya merasa diri baik. Artinya saya apa sih? Kecanduan apa sih? Saya nggak narkoba. Saya bukan orang yang suka dugem. Saya orang baik-baik. Iya kan? Buat apa bertobat? Anda ngerti, pertobatan itu kan untuk orang yang parah kan. Saya tidak merasa perlu bertobat. Jadi ayat bertobat itu saya hapus dari vocabulary Alkitab. Orang Eropa kebanyakan merasa diri baik. Jadi Alkitab nggak dibutuhkan. Why? I'm good. Delete semua Alkitab. I don't need it. Mereka tuh hanya butuhan. Vending machine itu berarti Tuhan itu seperti, kalau saya masukin doa ya Tuhan harus, saya sudah doa loh. Kalau saya puasa apalagi harus mujizat yang besar. Apalagi kalau saya memberi, harus ada kembalinya 30, 60, 100 kali lipat. Investment mana yang 30, 60 kali 100 kali lipat? Yang 30% aja dulu, luar biasa bener ya? Bayangin kalau 30, 60, 100 kali lipat. Loh saya ini businessman soalnya, saya bukan full timer, tapi saya regional pastor. So I have a choice untuk pindah. Tapi saya memilih untuk stay 30 tahun.
Saya memilih untuk tetap melayani untuk 30 tahun. Karena saya menangkap hal ini. Selama ini jika saya pilih-pilih, jika saya sudah berdoa dan pelayanan lama tidak mengalami mujizat yang saya harapkan, berarti kehendak saya, tujuan saya akan mulai marah sama, mungkin gak marah sama Tuhannya ya, kita masih sungkan lah sama Tuhannya. Kita marah sama gerejanya, pindah gereja lain aja. Mungkin hamba Tuhannya urapannya kurang. Oh orang oke, enggak sampai hamba Tuhan deh. CGN dulu, ganti CG. CG-nya saya enggak dapat apa-apa. Mungkin urapannya kurang, pindah aja. Emangnya CG? Saya ngerti lah, CG itu memang tergantung CGL-nya, urapannya. Tapi CG ini loh bukan miliknya CGL-nya. CG ini loh miliknya, dalam tanda kutip miliknya gerejanya. Tapi gerejanya miliknya Tuhan. Anda mau pindah manapun kan sumbernya tetap Tuhan Yesus kok. Anda mau pindah, lama-lama kalau Anda pindah-pindah gak dapat, pindah gereja gak dapat, lama-lama Anda marah sama Tuhan gak? Bahaya kan? Kadang kita harus belajar, sudah ngikut Tuhan aja. Sudah belajar aja. Kalau Tuhan tiba-tiba memberi mujizat, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya saya akan sabar menanti. So saya baru khotbah di ayat 2, padahal ini ada 47, ya. Berapa menit tadi saya? Ya oke, ya kira-kira sampai nanti ya. Anda nggak apa-apa ya, nanti kalau ada yang duduk di atas ada pangku gitu nggak apa ya. So ibadah berikutnya, supaya tetap bisa berjalan gitu loh ibadahnya. Sorry. Ya saya nggak akan semua. Poin pertama, pengenapan janji dalam pribadi Roh Kudus. Saya akan langsung Roh Kudus turun. Saya itu di Eropa, saya sering ditanyain, kenapa GMS itu selalu bingungnya, ya ini kata-kata mereka ya. Kenapa GMS itu kok bingungnya dengan bahasa roh? Sebentar. GMS tidak bingungnya dengan bahasa roh. Tapi mereka yang bingung, mereka yang dari seluruh yang dibicarain, saya baru ngomongin bahasa roh now. Oke. Tapi terus setelah saya highlight nanti atau saya bicarakan, mereka anti. Karena yang bagian itu mereka nggak suka. Di Eropa saya ini ketemu dengan orang yang benar-benar dari ateis sampai denominasi yang berbeda-beda. Konservatif. Karena kita ini berbahasa roh, ibadah ada bahasa rohnya, semua doa ada bahasa rohnya. Tiba-tiba mereka itu merasanya begini, GMS kenapa sih? Kok ngomongnya ini cuma dengan, bingungnya dengan bahasa roh. No, bahasa roh bukan ciptaan GMS, bahasa roh ada di Alkitab. Siapa yang percaya katakan amin. Kata-kata yang di sini bahasa-bahasa lain, dalam bahasa aslinya, glosa. Glosa itu bisa terjemahkan macam-macam. TB1 ini rasanya. TB1 menerjemahkannya bahasa lain. Bahasa yang dalam terjemahan yang lain-lain bisa bahasa speaking in tongues, bisa speaking in the spirit, bisa other language. So, beda-beda. Ini bukan bahasa lain. Saya mau mau mengajak Anda supaya Anda makin yakin bahwa bahasa roh itu bukan ciptaannya satu denominasi tapi ada di Alkitab. Nah, bahasa roh itu seperti apa? Dan ini yang diargukan. Saya ini mau mengajak bahwa saya ini menurut saya yang ada di ayat 4 itu adalah kata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Karena saya ajak baca yang terusannya ya ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar, katakan mendengar. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sebentar. Ini yang Alkitab tidak mencatat bahwa Petrus berbicara bahasa Mesir. Alkitab tidak mencatat bahwa Yohanes berbicara bahasa, saya nggak tahu, bahasa Partia, salah satu yang dicatat adalah bahasa lain, tapi yang mendengar, bayangin ini kata-katanya berkerumun orang banyak. Ini semua orang banyak, kita semua berbahasa roh. Bisa nggak one on one? Kalau saya ngomongnya bahasa Inggris, Anda yang kerumunan di sana, bisa dengar saya ngomong bahasa Inggris? Atau Anda dengarnya cuma ramai aja? Ngerti maksud saya ya? Anda dengarnya cuma ramai, tapi sampai di telinga mereka, yang mereka dengar bahasa mereka. Logiknya itu adalah ini 120 versus
2000. Rame. Ramenya mungkin nggak orang itu ngomong bahasa Jawa. Gitu ya, spesifik misalnya gitu. Orang itu ngomong Chinese, spesifik gitu ya. Enggak. Sampai di telinga mereka. Keluarnya bahasa mereka. Roh Kudus berkata, I understand you. I speak your language. Kita belum tentu, gak pernah dicatat bahwa di saat yang berbeda lainnya, mereka ngomong bahasa roh lagi, bahasa lain, itu didengar oleh mereka. Ini deklarasi, waktu turun Roh Kudus pertama, God is the God of all tongues. Allah ini, Allah pencipta semua bangsa, suku, bahasa. Waktu diturunkan, ini untuk semua bangsa, semua bahasa. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Allah itu sedang mendeklarasikan, this spirit is for everyone. That's why semua dengernya dalam bahasa masing-masing. Mendengarnya loh. But yang murid-muridnya bicaranya dalam bahasa apa? Bahasa roh. This is pengertian saya. Jadi saya nggak pernah ngejar bahwa suatu saat tiba-tiba saya bisa bahasa Jepang. Kalau enggak saya berdoa aja banyak, tiba-tiba saya khotbahnya dalam bahasa Jerman. Pingin sih saya kayak gitu. Saya nggak perlu belajar, enak sih. Saya mikirnya bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Jerman. Wah enak. Itu, bisa nggak? Mungkin aja. Tapi I don't think so. Bukan itu yang terjadi kan. Gak pernah soal yang lainnya dalam bahasa lain kecuali saat deklarasi ini. Jadi waktu kita berbahasa roh, relax. Keep berbahasa roh. Karena yang menerjemahkan bukan Anda. Jangan merasa tertuduh waktu Anda berbahasa roh. Loh, tapi mereka gak ngerti bahasa. So, ayat yang lainnya tidak ada satu pun yang dikatakan aku ngerti kamu dalam bahasa aku. Gak ada, gak pernah. Tidak pernah, oke? Cuman sekali itu aja. Ini deklarasi. Jangan pernah tertuduh membuat Anda kadang orang itu ragu berbahasa roh karena merasa, oh bahasa lain ya, berarti bahasa rohku mesti keluar bahasa Korea, annyeonghaseyo gitu ya. Bukan, atau bahasa Thailand, atau bahasa Chinese tiba-tiba, enggak, ini bahasa roh aja. Karena ini bahasanya yang antara kita dengan surga, bahasanya angels, bukan bahasa manusia. Itu dikatakan di Alkitab. So relax. Tapi fokus kita bukan di sini. Ini cuma menjelaskan karena ini sering muncul pertanyaannya. Salah satu yang membuat ada orang-orang yang gak mau masuk gereja kita itu karena kenapa kalian berbahasa roh gak mau? Gitu, hilang. Sepertinya dia kalau baca gak ada. Kata-kata bahasa roh itu gak ada. Gak mau aku. Aku mau nyari gereja yang gak berbahasa roh. Ada orang-orang yang begitu. Sama kan konsepnya. Tuhan yang ngikutin aku. Kalau perasaanku bahasa roh itu mestinya gak boleh ada di gereja. Ya jangan. Saya gak mau. Saya cari yang... Jadi Tuhan yang harus sepakat dengan kita. Di tahun kesepakatan, gereja kita tanpa malu karena di sini pun ini umum diumumkan deklarasi berbahasa roh keras-keras sampai orang berkerumun. So apakah bahasa roh hanya untuk kalau personal saja? Buktinya diumum. Ya memang kita mengerti, kita batasin nggak semua berbahasa roh. Kalau dari awal sampai akhir berbahasa roh ya pusing Anda semua. Ya nggak usah ibadah ya kan. Kita ada aturannya. Tapi jangan sampai disembunyikan hanya karena sungkan aja kita berbahasa roh. Tuhan aja pamer. The Holy Spirit is coming. Dipamerkan sesuara angin. Kita gak berani ngakuin. Ada ayatnya meskipun ini bukan ke bahasa roh tapi ke Tuhan Yesus. Kalau Anda gak berani ngakuin Tuhan Yesus, mana mau Tuhan Yesus ngakuin di hadapan Bapa di surga. Kalau kita nggak berani ngakuin Roh Kudus, terus kita minta, Roh Kudus berikan saya mujizat. Kamu ngakuin saya aja nggak berani kok. Ya, fair enough kan? It's about relationship, bener nggak? Ini relationship kita dengan Bapa. Saya ini tujuannya hanya relax with the Holy Spirit. Tujuan Tuhan bukan untuk mempermalukan kita. Tujuan Tuhan itu untuk memperlengkapi kita. Siapa yang percaya katakan amin. The Holy Spirit itu pribadi yang ditempelin ke Anda supaya apapun yang Anda lakukan itu selalu dengan power. Bukan powernya tapi pribadi yang membawa power. The Holy Spirit has the power. Bukan powernya di kita. Powernya di Holy Spirit. Kita ini harus fellowship, nempel. Makanya Holy Spirit my best friend. Kita nempel sama, kita gak sungkan. Bayangin teman Anda gak diakuin kayak orang gak kenal. Kalau ada orang lain, loh kamu berbahasa roh. Enggak. Roh Kudus kan merasa,
kamu gak ngakuin aku sebagai temenmu ya sama orang lain. And then waktu kumpul sama semua yang berbahasa roh, kita berbahasa roh. Itu bohongan gak sih? Is that genuine relationship dengan Roh Kudus? Murid-murid tidak pernah malu berbahasa roh. Mereka itu berdiri dan membela. Saya mau ajak Anda lompat ke pasal 14, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Para pemimpinnya enggak malu. GMS tidak malu. Berkata, kami kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Kita enggak malu. Bukan karena apa? Bukan karena untuk menyombongkan. No. Kami ini sungkannya sama Roh Kudus. Kita ini mau best friend, berfellowship dengan the Holy Spirit. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita enggak sembunyi-sembunyikan. Saya bangga Roh Kudus mau tinggal dalam saya enggak sempurna ini. So, bela langsung. Kita berbahasa roh karena kepenuhan Roh Kudus. Waktu jelasin ini, bukan jelasin Roh Kudus ya. Please lihat, bangkitlah Petrus berdiri dengan yang dikhotbahin itu mengenai Jesus. Gak mungkin kita dipenuhi Roh Kudus jika kita tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Waktu menjelaskan Roh Kudus, menjelaskannya Jesus. Kita ini fokusnya bukan di Roh Kudusnya, fokusnya di Yesusnya. Tapi siapapun yang percaya Jesus akan mendapatkan Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Itu yang dijanjikan Yesus kok. Supaya Anda tidak menjadi seorang yatim piatu, makanya dikirimin Roh Kudus. Orang yang percaya Yesus gak akan ditinggal dan Roh Kuduslah tanda bukti nyata penggenapan janji dari janjinya Tuhan Yesus, janjinya Bapa, I will give you a helper, I will give you fellowship yang aku akan tinggal selama-lamanya. Immanuel ini penggenapan. Roh Kudus itu bukan addition, Roh Kudus itu penggenapan. Siapa yang percaya katakan amin. Waktu kita menerima Roh Kudus, kita itu mestinya thank you Tuhan. Apapun yang kau katakan, ya dan amin. Engkau berada bersamaku. Ada powernya, puji Tuhan, aku gak bisa, makanya ada Roh Kudus. Jadi semuanya itu for our benefit. Kenapa GMS kok selalu minta? Kerinduan kita adalah setiap Anda kepenuhan Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Dengan tanda berbahasa roh. Itu cuma manifestasi, itu tandanya. Cuman tanda. So, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari akhir. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan teruna-terunamu orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga. Kata hamba-hambaku laki perempuanku akan kucurahkan rohku pada hari ini. Dan terus dia bercerita ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus dia berkhotbah. Ini Petrus pertama kali khotbah di KKR yang dadakan. Dia nggak diomongin dulu temanya apa, malah munculnya dari pertanyaan, mabuk ya? Dan dia berkhotbah. Saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, yang keluar dari kita itu adalah apapun yang kita sudah tangkap perjalanan kita dengan Tuhan dan kita khotbahkan. Khotbah itu bukan karena kita ini jago dengan pengetahuannya, tahu datanya, tapi banyak pengalamannya. Saya nggak perlu waktu untuk menjelaskan siapa istri saya. Saya nggak perlu Google dahulu, terus pelajari tingginya berapa, jam berapa lahirnya, apa kesukaannya apa. No, saya akan cerita mengenai istri saya, mengenai pengalaman saya dengan istri saya. I don't need time. Kalau dia ngomongin, perkenalkan istri. Bentar deh, give me 1 hari. Aku mau mempelajari dahulu istri saya, kemudian saya cerita. Istri saya 5 minutes. Enggak. Petrus itu saking dekatnya dengan Tuhan. Dia itu dikasih dadakan now. Bela. Muncul dan membela. No, ini bukan mabuk. Kenapa engkau berkata ini mabuk? This is the Holy Spirit yang Tuhan sudah janjikan. Dia tiba-tiba dia menjelaskan. Oh, I love Peter. Peter bukan orang yang terpelajar. Tapi dia khotbahnya bagus menurut saya sih. Tapi mungkin kurang banyak bahasa-bahasa. Dia sudah quote ayat. Dia bisa hafal ayat.
Dia hafal ayat perjanjian lama, saya ini punya masalah gak bisa hafal. Dia hafal Yoel. Dia gak buka bukunya dulu, dia langsung quote. Itu sedekat itu loh. Makanya kadang kita itu minta para pemimpin dekat dengan Tuhan dong. Ini buktinya bahwa tanpa persiapan pun siap. Petrus langsung berdiri dan siap. Oke, poin pertama supaya saya nggak miss. Penggenapan janji dalam pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu penggenapan janji, bukan ekstra, bukan kayak no, it's seluruh kitab Kisah Rasul itulah kisah Rasul yang dengan Roh. Tanpa Roh Kudus nggak ada kisahnya. No story without the Holy Spirit. Nggak akan terjadi apapun. Nggak ada Pentakosta, nggak ada kesembuhan, nggak ada pertobatan, nothing. No story. Adanya 120 orang kumpul, ceritanya berhenti. Di ayat 1, 120 orang kumpul berdoa. Kalau Roh Kudus nggak turun. Tanpa Roh Kudus, no story. Tanpa Roh Kudus, nggak ada kisah Rasul. Tanpa Roh Kudus, gereja nggak punya power. Di Eropa, banyak gereja cuman kumpul berdoa. Tidak mau welcome Roh Kudus. Saya mengucap syukur gereja kita mau welcome Roh Kudus. Katakan di sebelah-sebelah, let's welcome the Holy Spirit. Poin kedua, Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa dan bahasa. Tadi yang saya katakan, makanya mereka semua yang punya bahasa apapun, itu kata-katanya mereka mendengar dalam bahasanya masing-masing. Karena Tuhan mau berbicara kepada setiap bangsa dan bahasa bahwa aku adalah Allah. Ini seperti looking back di zaman yang apa itu namanya Sigurat itu, what's the name? Babel, Menara Babel. Menara Babel satu titik, semua bahasanya satu, habis itu dipecah sama Tuhan. The same God yang memecah-mecah. I control all languages. Seperti yang Tuhan declare. That God, the same God now. So sekarang semua bisa I can speak all your languages. Meskipun ku pecah-pecah, engkau gak bisa apa-apa, aku tetap Tuhanmu. That's how God declares. Makanya Tuhan Yesus dengan jelas berkata, jadikan semua bangsa murid Yesus. Di terakhir di Revelation, di Wahyu dikatakan, all tribes and tongues, kata-katanya dalam bahasa Inggrisnya. Semua suku dan bahasa. Bukan bangsanya dulu. Karena bangsa itu politis kadang-kadang. Tapi tribe and tongues itu naturally we're born, some tribes, different tribes, some with different languages. Dan itu Tuhan berkata, everyone. Tuhan itu Tuhannya everyone. Ini butuh dijelaskan, karena ada orang-orang yang berkata, ya Tuhan Yesus Tuhannya cuma orang Kristen aja. Atau nanti saya ini, Anda harus mengerti ini loh, pengertiannya. Saya ini pernah potong rambut di salah satu negara di Eropa. Orangnya bisa bahasa Inggris. Dia nanya, biasa basa-basi ya. What are you doing here? Gitu-gitu ya. Biasanya jawabannya, oh sightseeing, turis. Kan biasanya gitu ya. Saya jawabnya begini, ministry. Dia gak ngerti. What? Ministry. Dia gak nangkep. Dia gak pernah. Vocabulary ministry itu sangat Kristen. Oke, ini orang non-Kristen. So ministry gak ngerti. Oke, saya pakai cara lain. I'm a pastor. Terus dia jawab, what? You're a bastard? No, pastor. Seberapa kali saya mesti, saya akhirnya ngomong apa? Minister. No. Oh, priest. I'm a priest. Oh, priest. Oh, so sorry. Jadi ini kategori lama banget gitu ya. Oh, priest, so sorry. Terus habis gitu, dia bukannya malah hormat, dia malah tambah marah. Every priest is a liar. Kamu itu penipu, kamu itu nipu. Lihat itu. Yang sekarang di Eropa sudah nggak ada lagi yang ke gereja. Yang mau ke gereja itu cuma yang di Asia, di Amerika Selatan, yang bodoh-bodoh itu kayak. Aku orang Asia loh, kamu ini maksudnya gimana sih? Dan dia, tapi saya ngomong, but I'm a Christian, so you're saying I'm dumb. No, you're the priest. Maksudnya saya penipu berarti, jadi bukan bodoh tapi pembohong. So sama aja bohong. Mereka tuh jadi bisa marah. Saya merasa dia waktu sambil ngomong cerita bahwa pendeta gereja itu penipu dan hanya yang masuk gereja itu bodoh. Itu sambil emosi. Motong rambut pakai pisau.
Emosi itu bahaya. Saya pulang merasa seperti dicambuk-cambuk. Enggak lah, ini garis-garis toh enggak. Ini pulang saya berdarah-darah. At least saya pernah disiksa. Demi nama Yesus. Ya, kecil ya. Tapi saya bisa klaim, Lord look. Ya. Ikut enggak sampai disalib ya. Ini penyalipan saya, simple ya kan. So, saya baru ngerti, what? Orang Eropa itu sebenci itu sama gereja. Pendeta gereja. So, risiko kalau di Indonesia pendeta, oh iya mari silakan Pak pendeta. Di sana pendeta penipu lu. Dia kan ngerti, beda gitu, beda reaksinya itu beda. Makanya kalau berani bela, pasti dari Roh Kudus. Kok saya berani berdiri di sana di hadapan orang-orang yang lahir di sana, orang-orang Eropa, manapun, just because of the Holy Spirit. Saya tidak mau Roh Kudus tidak diakui, saya tidak mau Yesus tidak diakui. Saya mau berdiri dan membela. Seperti Petrus yang berdiri dan membela. I like this, ini kesatuannya adalah, bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul yang berbicara hanya satu. Berarti doktrinnya sama. Tahun kesatuan, kita ini bersatunya apa sih? Ada CGC yang berkata, oh ya ini kesatuannya CG, jadi mereka setiap minggu itu pergi ke restoran ini, ke jalan-jalan ke mana. Jadi di sosial media CG-nya itu barengan terus, tapi kerjanya kuliner. Jadi persatuan apa toh ya? Tahun persatuan, there has to be kesamanya. Petrus ngomong doktrinnya itu semua sepakat kayak amin. Semuanya itu berdiri barengan. Yang ngomong satu. Pastor Philip berdiri. Pendeta Anda berdiri. Saya berdiri. Kita sepakat. Mestinya gitu. Kalau satuan itu kayak begitu. Poin ketiga, bermula dari penjelasan dari Alkitab. Petrus gak lari dari Alkitab. Untuk menjelaskan Roh Kudus bukan berkata, tapi aku kan dijamah. Aku kerasa kayak ada api. Kemudian aku gak bisa memberhentikan lidahku. Sebentar, itu standar kita untuk menjelaskan, benar apa enggak? Ayo coba kamu ditanya, kenapa Anda pilih Tuhan Yesus? Aku dijamah Roh Kudus. Berarti berdasarkan apa? Emosi. Ini saya loh ya, di Indonesia mungkin berlaku ya. Ada orang yang mau ikut gara-gara itu. Tapi kalau di Eropa diketawain, itu kan perasaanmu. Selesai saja. Petrus dari dahulu gak ngomong, kita berdoa lama, sudah lama, ini yang kita harapkan. Emosi semua. Dan kita mendapatkan suara itu overwhelming. Saya kepenuhan, saya gak bisa nahan. Ya emosi semua. Tidak ada sedikit pun emosinya. Bukan gak ada emosi, passionnya diarahkan penjelasan Alkitab. I pray setiap CG kita, setiap kita. Kalau Anda tanya, kenapa kamu Kristen? Because the Bible says this. Bukan, ya Tuhan selamatkan gue. Iya, why Jesus save you? Karena Yesus Kristus mati untuk aku gak layak diselamatkan. Yesus yang mati untuk dosaku. Itu penjelasannya. Alkitab base. Bukan, CG-nya enak makanya ikut Kristen. What? Makanannya keren. Khotbahnya CGL-nya bagus. That is not the reason. Reasonnya harus Alkitabiah. I pray Anda bangkitnya. CG Anda akan meledak-ledak karena Anda dasarnya setiap penjelasan Anda Alkitabiah. Persatuan kita doktrin Alkitabiah. Who is Jesus? Who is the Holy Spirit? Why we are saved? Semuanya dasarnya Alkitabiah. Bukan CG ku enak, udah CG ku aja. Parkirannya gede, ada AC-nya loh. Nanti siap selesai makan. Wrong. Kesepakatan kita di tempat yang at any time perasaan dia adalah aku gak suka makannya. Selesai. Aku gak naik mobil, aku naik sepeda motor. Kamu menghina apa? Misalnya begitu. Bisa at any time. Tapi waktu kita balik kali, Petrus itu berbicara dengan ribuan orang. Multiple different backgrounds. Dan dia membawa 3.000 orang baptis. Tanpa lewat seminari. Ya seminarinya 3,5 tahun dengan the best preacher ever. Ya, but emangnya pernah dites? Enggak loh. Enggak ada nilai-nilaiannya. Oh I love this. Ini membuat kita yang CGL yang merasa aku enggak layak. Ya Petrus juga enggak layak. Aku enggak mampu. Petrus sebenarnya juga enggak mampu. Dia itu train vocationally nelayan. Jadi mestinya namanya dia itu son of a fisherman.
Fisherman's son mestinya. Kalau orang Inggris kan itu apa? Jefferson gitu, anaknya Jeffrey gitu kan ya. Jadi anak saya itu mestinya Adrian Son kan gitu ya. Itu kan Jepang, Adrian Son. Salah ya, lain lagi. Bermulanya dari penjelasan Alkitab. Bermulanya dari pertanyaan untuk membela sepertinya. Bermulanya dari, kamu Kristen, ngapain? Ngapain kamu ke gereja pelayanan terus? Bermulanya bisa dari pertanyaan, explain yourself. Kadang orang nanyanya, kamu gak kerja apa kok ke Eropa terus? Ya kan ya, I'm a businessman. Ya, diatur. Tapi why we do it? Itu masuk ke dalam, because Jesus loves me. Kan dia menyelamatkan aku, makanya aku melayani. Bukan karena, ya gerejaku itu memang gereja yang paling supportive. Bukan masalah itunya dulu, Jesusnya dahulu. Bermulai dari sana. Akhirnya, do you believe in Jesus? Ini Petrus menjelaskan mereka kenapa kok rame-rame, kenapa kok ada yang berbahasa roh, kenapa kamu mabuk enggak. Terakhir Petrus itu mengaltar call. Loh mestinya kan sudah enggak ada pertanyaan lain, bukan. So semua bertobat, saya ajak ya. Ini lompat ayat 38. Ini karena waktunya singkat, jadi 38 sampai 47 ini di akhir waktu-waktu terakhir ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Digabung jadi satu, langsung di altar call. Dari penjelasan, dari pertanyaan, mungkin pertanyaan, kamu ngapain pelayanan? Ngapain kamu ke setiap minggu kok, Sabtu dan Minggu kok ribet sekali? Mungkin cek Jumat, kenapa? Ngapain Jumat malam aku ajak kamu mesti nggak ada. Akhirnya, kalau pertama jawab ayat Alkitab berkata, akhirnya kamu sih bertobat dong. Yesus, ayo bertobat dalam nama Yesus. Nanti kamu dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya pengabaran Injil. Saya mau ucap syukur, kekuatan GMS selalu visi kerajaan Allah. Kami tidak bingung dengan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Bukan keberhasilan, bukan sukses yang kita kejar, bukan mujizatnya. Mujizat itu cuma tanda-tanda. Ada mujizat, kami rindu Anda semua terima mujizat, tapi itu bukan tujuannya. Itu on the way-nya. Jika tujuannya mujizat, kalau Anda nggak terima mujizat, Anda bilang nggak berhasil. Tujuannya adalah Yesus Kristus menyelamatkan Anda sehingga Anda mengajak orang lain supaya Yesus Kristus juga menyelamatkan mereka. Siapa yang percaya katakan amin. Ujungnya adalah jadikan semua bangsa murid Yesus. GMS, saya bertanya dengan hamba Tuhan yang lain, kenapa kamu kok sepertinya mau rindu untuk belajar? Ada orang yang pengalaman gitu mau belajar sewa apartemen di Pakuan Mall hanya mau belajar GMS. Kamu sudah bisa bangun kerja. Why? Kenapa kamu mau belajar dari GMS? Karena sangat jarang di dunia ini menggabungkan kasih Bapa dan visi, misi yang kuat digabungin dalam satu pengembalaan. Dalam satu gereja. Istilah saya pembapaan dan visi. Digabungin. Ada gak gereja-gereja yang penuh visi? Ada. Tapi ada kelemahan dalam pembapaan atau pemuridannya. Ada gak gereja-gereja yang memuridkan? Ada. Tapi kayak ada yang miss dalam hal mencapai ujungnya ini untuk apa? Perkenalan, kedekatan, keterbukaan, pokoknya semua comfortable, atau tujuannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jika ini balance-nya gak tepat, bisa miring ke salah satu. Kalau hanya visi, merasa capek, merasa dipakai, kayak cuman pelayanan diperes habis. Hanya pembapaan, jadi manja kayak bayi. Pokoknya yes deket, enak, tenang, yes mati dikuburin gitu loh. Kayak lahir ada yang nuntun, ada yang barengin gitu. Tapi untuk apa? Gak ada jiwa baru, buat apa kita digembalakan jika tidak tujuannya adalah seperti Petrus yang berdiri membela nama Tuhan dan mengajak orang lain untuk mendekat, bertobat, mendekat, sama-sama terima Tuhan Yesus seperti Petrus. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jangan anti angka. Angka dari dulu ada. Di Alkitab ada Numbers, di Perjanjian Baru, Petrus pertama kali khotbah dihitung 3.000 jiwa. Kita selalu membicarakan angka. Sama aja kalau Anda punya anak,
Gak mungkin anak Anda gak pernah ditimbang, benar ya? Timbangan, angka kilonya, jika sudah umur 1, masih 2,5 kilo. Bagi dokter, problem, benar ya? Kalau gak pernah ditimbang, Anda nebak-nebak. Anda gak yakin, sehat gak ya? Anda coba, ya mungkin, tapi mungkin aja kita sabar. Anak Anda sudah meninggal nanti tiba-tiba. Just because Anda gak mau angka. CG kalau dihitung, kenapa bingung? Ini salah satu tanda. Apakah itu tujuan akhirnya? Enggak, tujuan akhirnya menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa yang itu ada namanya Sakeus, ada namanya Petrus, ada namanya Paulus. Ini satu jiwa, 3.000 itu ada namanya Bartimeus lah, ada namanya satu persatu. Tapi mereka dihitung karena mereka itu matter, setiap every number is a soul, matter sama Tuhan. 3.000 itu one soul dihitung, you are counted. Anda itu bukan angin. That's why we count. Makanya gereja kita di app ada rasionya semua. Kita ini sangat profesional because we love the souls. Katakan, angka itu karena mengasihi jiwa. Katakan yang sebelah-sebelah. Jadi jangan alergi jika angka di bring up sama pendeta. Kita ngomongin, ayo ini sudah banyak. Itu karena tahu, karena dihitung. Bayangin, CG-mu berapa? Ya lumayan kok. Ya kan, lumayan itu berapa ya? Lumayan banyak. Berapa itu? Ya lumayan kok. Karena nggak mau angka ya. Sudah banyak nggak? Ya banyak Anda sama banyak saya. Bener-bener kan rancu kan. Terus ternyata 2 orang. Kira-kira sehat nggak? Berapa tahun Anda ber-CG? Lumayan lama lah kok. Berapa? 30 tahun. Ya 30 tahun 2 orang. Ya, terlambat kan? Ya kan ngerti ya. Maksud ini saya exaggerate ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau sudah kayak begitu. Sudah pensiun dari dulu, sudah masuk senior. Ya kan? Sudah. So, ternyata dari dulu angka itu diperhatikan. Dan dari dahulu, Roh Kudus yang menumbuhkan. Ada Roh Kudus, ada penambahan. Ada Roh Kudus, ada khotbah. Ada Roh Kudus, ada altar call. Ada Roh Kudus, ada transformasi seseorang yang dari mestinya tidak mampu, tidak qualified, bukan pemimpin, dia khotbah di pusat keagamaan, isinya orang-orang yang tadi pagi saya jelasin, itu waktu Petrus khotbah itu pasti orang-orangnya itu pakai sorban, yang pakai baju high priest, yang imam-imam itu pakai baju seragamnya semua, dan itu ada di depannya. Mereka tuh lagi nanya, huru-hara apa ini? Petrus ngotbahin mereka. Sama aja CGL khotbah di depannya Pastor Philip. Anda ngerti gak maksudnya? Berani Anda? Well, kalau Anda bela Tuhan Yesus, pusing amat. Saya pernah dites. Suatu saat, saya barengin Pastor Philip untuk khotbah di satu, ini cerita terakhir. Khotbah di salah satu konferensi di negara lain. Pastor Philip khotbah dahulu, kemudian saya. Di siang hari, setelah Pastor Philip. Pastor Philip khotbahnya luar biasa. Wah, menggoncangkan, semua nangis-nangis di jamaah Tuhan. Maju, nangis-nangis, pokoknya semua terjamah Tuhan. Habis gitu, semua hamba Tuhan dan lain-lainnya masuk green room biasa. Kita kan tempat persiapan ya. Karena sesinya over, kemudian giliran saya. Cuman beda 30 menit kira-kira. Waktu masuk ada pendeta yang nanya sambil ngomongnya gini. Wis gini kamu ya. Basically ngomongnya gini, can you top that? Gitu loh. Bisa nggak kamu mengalahkan itu? Dan Pastor Philip akan ada di sana. Bagi saya, kan saya nggak saingan sama Pastor Philip ya. Ya mau diomong lebih jelek, ya memang. I know who I am, saya kayak pusing gitu loh. Tujuan saya bukan untuk lebih-lebihan dari siapa-siapa. Saya nggak peduli ini. I focus on Jesus. I focus on bagaimana Yesus sama seperti Petrus. Bagaimana Yesus sudah bergerak di dalam kehidupannya. And I focus on that. Padahal di situ ada hamba-hamba Tuhan, ada Pastor Philip. I focus on that, dan saya nggak senervous itu, saya nggak sampai kaku lidah orang sampai nanti Pastor Philip mikir apa. No, saya lebih bingung dengan nanti Tuhan Yesus Roh Kudus ngomong apa ya kalau saya kurang ngomongnya.
I'd focus on that. So saya mau mengencourage para pemimpin, preach on Jesus. Ini bukan karena pengetahuan Anda, kemampuan Anda. Kalau memang digerakkan nyanyi, nyanyi aja. Ya, so, sebentar lagi kita akan nyanyi, saya akan pimpin pujian tak. So itu keempat poinnya, penggenapan janji dalam pribadi Roh Kudus. PAW tolong. Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa dan bahasa. Bermula dari Alkitab, semua balik ke Alkitab. Dan berakhirnya ke pengabaran Injil. Saya mengucap syukur, gereja kita menjalankan ini. Ujung-ujungnya mengabarkan Injil. Di tengah-tengahnya dikasihi, dibabai, dituntun, dimuridkan dengan tujuan yang jelas. Kita bukan menggembalakan for penggembalaan sake. Penggembalaan untuk dibangkitkan, untuk mengabarkan Injil. Jabatan gak perlu dikejar. Jadi, enggak masalah. Pokoknya setiap orang mengabarkan Injil. Semua bangkit berdiri.